pernah dapat pasien tuh. Aduh, ngeri banget ya kayak gitu. Umur 25 tahun udah pakai insulin. Ya Allah, insulin iya, apa iya. sih? Cetek itu. Iya, tahu, karena tahu. dia kena kencing manis atau diabetes mellitus. Karena Pagi yang cerah saatnya bergerak, senyuman mentari memberi semangat. Lari di taman, hirup udara pagi, menuju hidup sehat penuh energi. Halo Fitizen, selamat datang di Podfit, persembahan spesial dari Podfit bersama saya, Reisha Zara Ardika atau biasa dipanggil Reisha. Kita akan menemani Fitizen nih pada setiap episode yang tentunya akan membahas seputar kesehatan. Senang sekali karena saya bisa menemani para Fitizen pada Podfit kali ini. Sebelumnya, aku mau ngenalin sedikit tentang Podfit nih. Podfit itu merupakan podcast yang membahas tentang kesehatan yang fresh, seimbang dan penuh dengan insight menarik dan tentunya terupdate dong. Nah, spesial di bulan ini nih adalah bulan kasih sayang dan juga sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Kita akan membahas tuntas tentang self love atau mencintai diri sendiri di bulan Ramadan tentunya, yang semoga akan menjadi habit baru di tahun 2025 ini. Kita akan mengupas bagaimana sih mencintai diri sendiri dapat diwujudkan melalui gaya hidup yang sehat, serta bagaimana self love dapat menjadi kunci untuk menjawab isu-isu yang sedang marak terjadi. Nah, bersama para narasumber, kita akan belajar bagaimana membangun self-image yang positif, menetapkan batasan yang sehat, serta merawat tubuh, jiwa, serta ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Yang nantinya akan langsung dijelaskan oleh para expert yang memang sudah berpengalaman dalam bidang kesehatan. Nah, kita udah kenal lama banget nih. Kami juga mendatangkan salah satu narasumber yang keren banget. Ini dia Dr. Ainur. halo Fitizen. Gimana dokter, kabarnya baik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, alhamdulillah ya. Beliau ini merupakan dokter umum ya, yang membahas tentang workout, healthy food and lifestyle, betul? Betul Ya. sekali. Dan juga yang akan berbagi wawasan tentang healthy eating for a heartfelt Ramadan. Bangun rasa cinta pada diri sendiri dengan kebiasaan sehat dan persiapkan diri jaga kesehatan tubuh dengan makanan bergizi selama bulan Ramadan. Ya, oke. Kan tema yang kita ambil ini mengenai self love, healthy eating for heartfelt Ramadan. Nah, menurut dokter sendiri, mengapa sih self love itu penting, apalagi di bulan Ramadan? Oke, baik Fitizen sekalian, bagaimana kabarnya semua ya? Semoga sehat ya semuanya. Jadi mengenai self love, mengapa itu penting ya? Pertama yang perlu kita ketahui sebagai muslim ya, kita kan percaya bahwa apa yang dianugerahkan ke kita, badan kita ya, termasuk badan kita adalah sesuatu yang harus kita jaga dan harus kita rawat. Betul. Jadi kalau misalnya nih, apalagi udah mendekat bulan Ramadan, nah bentuk cinta kita kepada diri sendiri adalah ketika kita bisa merawat apa yang udah dititipkan ke kita. Jadi jangan sampai hanya udah dititipin badan yang sehat dan segala macam, tapi kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Ya seperti ya makan-makan sembarangan, terus pokoknya tidak merawat diri sendiri. Pada akhirnya kita akan merasakan bahwa nikmat kesehatan itu sangat penting ketika kita sudah mulai sakit. Jadi jangan nunggu sakit dulu nih baru kita rawat. Jangan sampai udah terbaring, tidak berdaya di rumah sakit baru ngerasa bahwa menyesal gitu. Kenapa kemarin-kemarin aku tidak merawat diri sendiri. Jadi mencintai diri sendiri itu dengan apa mewujudkannya? Dengan kita ya udah kita rawat dengan semaksimal mungkin, ya makan sehat, olahraga, mungkin seperti itu. Nah gitu teman-teman, jadi kalau misalnya selama bulan Ramadan ini kita tuh mencintai diri sendirinya dengan tidak makan sembarangan ya dokter. Iya, apalagi benar-benar. pas berpuasa nih, kita jangan langsung makan gorengan, itu nggak baik ya. Iya benar-benar ya. Cukup menarik banget ya penjelasannya tadi. Semoga bisa diambil juga nih maknanya buat teman-teman di rumah. Nah satu lagi nih dok, apa aja sih hal-hal yang ngebuat sulit mencintai diri sendiri nih, apalagi di bulan Ramadan, karena kita tuh seperti tadi nih, kita suka makan gorengan, jadi kurang peduli gitu sama kesehatan diri sendiri. Sebenarnya bikin yang membuat ya tantangannya zaman sekarang, karena kita kan udah berada di zaman atau era yang semua itu serba cepat ya. Apa-apa tuh tinggal megang HP di jempol,
buka fast food bisa langsung diorder. Betul Kita tanpa bergerak pun sudah bisa mesen gitu ya. Dan banyak sekali pilihan makanannya. Jadi terkenal sekarang kalau kita bisa bilang sedentary lifestyle ya, yang dia tuh cuman duduk. Terus kerja juga kita banyakannya duduk ya. Aktivitas fisik itu sangat berkurang. Akhirnya ya itu menjadi tantangan buat kita. Apalagi Gen Z atau milenial, Gen Alpha atau Gen Beta yang akan datang nanti ini sukanya yang serba instan. Tuh. Padahal makanan yang serba instan itu ya tidak baik pada ujungnya. Dan itu menjadi tantangan kita, gimana caranya dalam tantangan kondisi seperti ini kita tetap bisa menanamkan habit yang bagus nih. Yang baik. Harus tetap ya, walaupun semuanya serba instan, gimana caranya kita tetap mengusahakan bisa beraktivitas fisik, mungkin olahraga. Tapi yang bagusnya sekarang, walaupun ada tantangan itu, ada habit baru nih yang diciptakan sama generasi-generasi sekarang udah mulai banyak yang posting di Instagram atau di media sosial mereka bahwa mereka bangga untuk olahraga. Kayak lari gitu jadi tren sekarang bener, lari terus jalan. Terus mereka yang bisa makan sehat, mereka udah mulai speak up dan berani ngomong bahwa ini sesuatu yang sehat dan baik loh, harus di up di media sosial. Nah itu sih sebenarnya. Oke, Fitizen, cukup jelas banget nih ya dan bermanfaat banget apa yang disampaikan oleh dokter. Bisa banget nih kita jadiin sebagai reminder supaya kita lebih aware lagi untuk kesehatan, apalagi pas bulan Ramadan nanti ya kan. Oke. Selanjutnya nih kita udah masuk ke segmen 2, diskusi mengenai 10 pertanyaan nih dok. Jadi pertanyaan 1 sampai 4 ini mungkin akan lebih ke self love nih dok ya. Jadi pertanyaan pertama, apa sih tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh orang atau mungkin dokter sendiri untuk mencoba menerapkan gaya hidup sehat sebagai bentuk self love? Yang pertama sebenarnya tantangannya adalah memulainya ya. Untuk memulainya itu agak sulit. Kita mungkin ragu terus ngerasa bahwa makanan kita ya, image-nya di masyarakat itu adalah makanan yang sehat itu mahal. Padahal sebenarnya ketika kita usahakan itu bisa menjadi hal-hal yang terjangkau. Betul. Kayak misalnya makan buah atau makan kayak kelihatannya mahal nih dok, harus belinya yang di supermarket mahal. Padahal kita kalau mau sederhanakan, banyak makanan tradisional Indonesia yang sebenarnya sehat gitu. Dan basically masakan tradisional kita tuh justru sebenarnya kurang cara pengolahannya tuh bukan dengan digoreng sebenarnya. Banyak yang makanan ya harusnya dia dikukus atau bahkan direbus, dimasak, ikan masak kayak gitu-gitu banyak tuh di makanan tradisional kita. Nah jadinya dari mindset kita dulu nih, itu yang paling susah. Karena kalau mindset kita sudah dari awal tidak benar, maksudnya tidak mau memulai itu dengan baik, ya akan susah seperti itu. Jadi yang pertama tantangannya adalah gimana mengubah mindset kita untuk paham nih bahwa ketika saya melakukan ini maka itu adalah bentuk dari mencintai diri sendiri. Karena banyak yang menganggap bahwa ketika aku gemuk atau apa ya, kayak ya udah aku mencintai diriku sendiri, jangan di body shaming atau apa. Sebenarnya bukan ke body shamingnya, tapi dengan reminder ya. Iya, bukan dari segi fisik yang kita ngelihat gemuk jelek nih, bukan itunya, tapi ketika seseorang itu gemuk maka tidak sehat seperti itu. Karena kan banyak lemak di badan itu tidak baik. Dan itu akan membuat kita semakin malas bergerak ya dok. Ya benar. Bukan karena itu orang biasanya berlindung diri dari kata self love ya, untuk mengatakan bahwa ya udah ini bentuk cinta saya sama diri saya. Kenapa aku mau makan coklat kayak sebanyak mungkin, aku mau makan ini, aku mau bermalas-malasan, itu karena aku cinta sama diri sendiri. Padahal itu salah. Ya, justru dia lagi menyakiti dirinya sendiri itu. Iya. Apalagi sekarang banyak pergeseran tren penyakit itu, penyakit tidak menular seperti penyakit metabolik, kencing manis, terus tekanan darah tinggi, itu banyak kan sekarang anak muda tuh udah mulai kena gitu. Itu mengkhawatirkan. Nah itu satu tadi ya motivasinya. Yang kedua adalah konsisten. Jadi ketika sudah mulai, itu yang paling susah ya dokter. Memulai dan bagaimana cara mempertahankan nih. Betul. Karena ya saya sendiri pun ya jujur, saya sendiri pun walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan ya bagaimana mencintai diri sendiri dengan hidup sehat, makanan-makanan sehat, tetap aja godaannya banyak. Dan gorengan itu apa ya, menarik warnanya itu. Wah iya, apalagi kalau baru digoreng, udah itu sangat menggoda. Dan itu maksudnya banyak gitu loh di sekeliling kita. Jadi mau tidak mau ketika kita mau konsisten, godaannya banyak. Iya benar. Makanya
ya harus ini sih, memang harus tahan. Kalau Harus kuat iman. Iya, harus kuat iman. Jadi misalnya udah sebulan ada cheatingnya tuh pasti ada aja, benar, ya, benar, makan benar. coklat dikit atau makan gorengan atau Iya. bahkan misalnya di event-event karena itu belum familiar ya mungkin di masyarakat. Jadi makanannya tuh mungkin ketika kita misalnya jadi ngunjungin satu tempat yang disuguhinnya itu mungkin gorengan atau apa. Mau tidak mau kan kita akan makan yang Iya, disuguhkan ya, betul. benar ya. Sebagai bentuk menghargai juga Iya, ya. benar sekali. Jadi tantangan yang kedua adalah bagaimana kita bisa konsisten ya. Fitizen sekalian, setelah kita sudah memulai harus konsisten. Betul banget. Nanti kalau udah misalnya dari kalau kita baca bukunya Seven Habits ya, ketika kita sudah mulai menerapkan kebiasaan itu lebih dari sebulan, biasanya itu sudah bisa bertahan tuh dengan lama. Jadi dirutinkan dulu. Nah ini kan momennya bulan Ramadan nih. Betul. Nanti bisa jadi momen Fitizen sekalian itu bisa menerapkan pola hidup sehat. Jadi nanti sebulan selesai itu benar-benar bertahan ya, bertahan benar. pola hidup sehat itu. Betul. Sampai setelah Ramadan pun akan berbekas seperti itu. Nah itu dua tantangan yang paling sulit ya. paling sulit. Nah itu dia teman-teman Fitizen dari penjelasan dari dokter mengenai pertanyaan nomor 1 nih. Sekarang kita masuk pertanyaan nomor 2 ya dok. Oke. Nah bagaimana sih mengatasi cara perasaan bersalah nih kita kan kita nggak konsisten nih, terus kita gagal, otomatis kita kayak ngerasa bersalah dong ya kan. Nah gimana sih cara ngatasin perasaan bersalah ketika gagal atau tidak konsisten dalam menjalani gaya hidup yang sehat? Oke. Jadi sebenarnya ketika kita sudah pada titik gagal nih, misalnya kayak mengulangi hal yang sama, kesalahan yang sama, menyesali boleh kayak ya udahlah kemarin kok aku makannya kayak gini-gini ya, atau kok kayaknya ada yang salah nih, disesali boleh, tetapi jangan berlarut di kesalahan stuck di situ itu ya, terus. iya. Jangan sampai karena berlarut maka tidak move on ya istilahnya, tidak move Harus on. bangkit Harus gitu ya. bangkit lagi dan ketika ada kesalahan rumus terbaiknya adalah gimana kita belajar. Apa sih masalahnya, kenapa aku bisa salah dan itu mulu nih kesalahannya, polanya kenapa itu lagi, Iya, itu lagi dicari gitu ya. dicari apa, dievaluasi lah Betul. istilahnya ya. Ketika kita sudah tahu ini salah, dan kita evaluasi salahnya di mana dan kita cari solusinya. Jadi solusinya apa kira-kira biar saya bisa move on dari kesalahan ini. Misalnya ya, kita kerja terus ketika kita mau jajan susah dong ya nyari makanan yang sehat lah ya istilahnya, bener, ya. apalagi kalau di mall gitu ya. Iya benar. Jadi tapi saya buru-buru dok, pagi-pagi saya akan cepat-cepat ke kantor misalnya, jadi mau tidak mau nanti pasti akan jajan. Nah itu kesalahan yang mungkin akan kita ulangi terus menerus. Iya, karena terburu-buru itu. Cari solusinya gimana? Ya gimana caranya di pagi hari itu aku punya spare waktu buat menyiapkan bekal. Jadi ke kantor ya punya bekal yang makanan. sehat. Iya benar Iya. sekali. Itu sih, jadi lebih ke jangan muter-muter di masalah dan Itu kesalahan lagi, ya. itu tapi gimana caranya kita mengevaluasi dan cari solusi. Iya, Betul. benar. Berarti kuncinya adalah mengevaluasi dan cari solusi ya Fitizen. Nah itu dia jawaban dari dokter mengenai pertanyaan yang kedua. Nah Iya. sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. 3 tanda-tanda bahwa seseorang sudah mulai mencintai diri sendiri melalui gaya hidup yang sehat itu seperti apa sih dokter? Tanda yang pertama sih sebenarnya di mindsetnya. Ketika mindsetnya sudah berubah, bahwa dia ngerasa bahwa makan sehat, pola hidup sehat itu bukan sesuatu yang tujuannya untuk menyiksa dirinya sendiri. Karena kan orang ngerasa bahwa ketika aku mulai hidup sehat, kalau misalnya makanannya makanan sehat, sayur, buah gitu, dia ngapain sih nyiksa hidup? Alah ya harus Allah. nikmati hidup hidup sekali gitu ya. Hidup sekali, nikmatin hidup, kamu nyiksa diri banget gitu. iya. Jadi ketika kita mindsetnya udah mulai berubah bahwa oh saya makan sehat, terus saya pola hidupnya sehat, ini bukan tujuannya buat diet tok yang hanya untuk nyiksa, mau nurunin berat badan aja nih. Nah kadang kan orang masih menerapkan pola hidup sehat itu hanya untuk diet ya, untuk mau ngurusin badan ya. aja ya. Padahal tujuannya bukan itu. Jadi ketika mindsetnya udah mulai berubah bahwa pola makan dan pola hidup yang sehat itu adalah tujuannya demikian, untuk gimana caranya saya punya hidup yang lebih sehat secara ya, fisik dan secara mental ya, secara emosional pun. Iya, karena orang kan kadang ngerasa bahwa ya saya sehat atau sakit atau tidak sakit, ujung-ujungnya saya akan mati. Betul. Nah, tapi kan kita bisa memilih cara mati gimana, jangan sampai sakit-sakitan dan nyusahin orang. Benar. Jadi mindset itu ketika sudah berubah, itu tanda-tanda pertama bahwa dia mulai mencintai dirinya sendiri.
seperti itu. Yang kedua adalah bisa kita lihat sih dari gimana caranya dia mulai dari cara kita mengatur pola hidup kita, mulai olahraga. Tentunya mulai olahraga, kemudian dari makanannya mulai secara pilihan dan secara hitungan kalori itu sudah bagus, dan mindfulness dalam menjalankan aktivitasnya. Betul. Yes, itu 3 tanda yang bisa kita lihat dari orang itu. Itu dia ya teman-teman Vitizen, jawaban dari dokter mengenai 3 tanda-tanda seseorang sudah mulai mencintai diri sendiri melalui gaya hidup yang sehat. Nah, selanjutnya nih pertanyaan keempat, apa sih pesan atau motivasi yang ingin dokter sampaikan kepada Vitizen nih tentang pentingnya mencintai diri sendiri melalui gaya hidup yang sehat? Pesannya sih gini, bahwa kalau misalnya saya titik balik, ini agak cerita dikit lah ya, titik balik bahwa bagaimana saya bisa akhirnya memutuskan untuk mencintai diri saya sendiri dengan menerapkan pola makan yang bagus dan hidup yang bagus adalah dengan melihat bahwa pasien-pasien saya ini udah mulai banyak nih yang usia muda tapi dia meninggal muda juga dengan kondisi penyebabnya adalah dari pola makan dan pola hidup. Masa sih kita mau diberdayakan oleh makanan yang masuk di perut kita akhirnya jadi penyakit gitu. Betul. Jadi sebagai muslim ya, seorang muslim juga, kita percaya bahwa dengan merawat diri sendiri itu adalah salah satu ibadah buat kita, bahwa ketika kita memberi makanan yang halal dan thayyib kepada badan kita, maka nantinya itu menjadi satu amalan buat kita juga. Nah, itu motivasi terbesar untuk saya sendiri ya, gimana caranya bisa bertahan sampai detik ini ya, dengan cara itu, bahwa yakinkan pada diri sendiri bahwa kita melakukan ini untuk ibadah. Jadi itu yang paling mantap lah gitu. Ya, jadi intinya tuh kita tuh jangan mau diperdayakan oleh makanan yang tidak sehat ya, apalagi sampai ngebuat pencernaan kita tuh jadi semakin buruk gitu, padahal kita masih di usia muda. Nah, ini pengalaman dari dokter juga nih mengenai pasien-pasiennya ya dokter ya. Nah, itu dia jawaban dari nomor 4-nya. Sekarang kita masuk ke nomor 5 nih, udah menyenggol-nyenggol Ramadan nih dokter. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan di tengah kesibukan kita nih di bulan Ramadan, apalagi kita kan lagi berpuasa. Nah, cara menjaga kesehatan di tengah kesibukan pada bulan Ramadan. Baik, kalau mau disimpulkan ada 3 kuncinya. Pertama adalah ketika berbuka puasa, coba tolong dihindari banget, walaupun itu jadi tren sekarang kita berburu takjil dan segala macam, dipilih-pilih lagi deh takjil yang mau dimasukkan ke badan kita. Apalagi baru dibuka dengan kolesterol, lemak, dan semua itu dibatasi. Dan minimal orang kalau buka puasa berapa sih diambil, dicomot gorengan itu bisa sampai 3 atau 4, kasihan ya. Betul. Itu berapa? 800 kalori. Bener banget. Nah, jadi dibuka dengan sesuatu yang baik. Sunnahnya pun adalah minum air putih dan kurma. Itu sudah cukup untuk menjadi bekal kita sholat maghrib dulu. Iya. Setelah itu barulah kita makan makan berat ya, nasi boleh lah ya, tapi jangan banyak, jangan kekenyangan. Disesuaikan ya nutrisinya ya dokter. Dan kita diajarkan ya bahwa kita tuh makan jangan sampai perutnya itu sangat begah. Betul. Pokoknya berhenti sebelum kenyang. Betul. Ya, itu berhenti sebelum kenyang, itu jadi rumus yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah lewatkan makan sahur. Selain sunnah, itu adalah bekal kalori buat kita beraktivitas sehari-hari. Nanti teman-teman perhatikan deh, kalau teman-teman itu sahur, Vitizen itu sahur dan tidak sahur, nanti aktivitas satu hari itu akan berbeda. Akan berbeda rasanya ya dokter ya. Apalagi yang punya asam lambung nih, saya. Tolong banget itu sahur ya, jadi bekal. Dan sahurnya di tepat waktu. Jangan sahurnya jam 1 malam, jam 2 malam, nyuri start gitu ya, jangan. Jadi tepat waktu. Dan yang ketiga, paling penting adalah cukup hidrasi, minum. Karena kita kan seharian tidak minum nih karena berpuasa. Di malam hari itu kita tetap harus minum minimal 2 liter sehari ya. Diwaktuin aja lah, gimana banyak-banyak minum air putih. Misalnya pas sholat tarawih ambil bawa pun untuk minum, bawa air maksudnya. Bawa air untuk minum ya teman-teman. Iya, botol minum gitu, bawa air buat minum. Nah, itu 3 sih jadi kunci biar kita bisa beraktivitas dengan baik. Oke, jadi itu 3 kunci dari dokter untuk kita beraktivitas sehari-hari di bulan Ramadan. Nah, untuk selanjutnya di nomor 6, bagaimana nih cara dokter menjaga keseimbangan antara ibadah Ramadan dan merawat diri sendiri secara fisik maupun emosional? Karena kita kan kadang suka, kalau lagi puasa nih, suka capek, tiba-tiba jadi emosi karena gangguan-gangguan dari lingkungan nih dokter.
Jadi selain kalau kita lihat ya bulan Ramadan kan bulan suci ya, katanya setan-setan tuh Dikurung padahal. Tapi justru di situ tuh cobanya kuat. Pertama kondisinya kita lapar, mungkin nanti dengan cuaca yang tidak baik mendukung ya, ya. betul. Kadang-kadang panas terik, kadang-kadang ya Hujan. hujan. Jadi mau tidak mau kadang-kadang yang ngumpat aja gitu mulutnya. Jadi memang harus sabar-sabar diniatkan bahwa Ramadan ini bulan penuh buat kita mengambil amal ibadah ya, beribadah. Jadi dengan modal itu kita bisa secara main ya kita udah naruh di kepala kita bahwa ini adalah ibadah. Menyeimbangkannya gimana dengan aktivitas kita? Ya kita yakinin aja bahwa puasa tidak puasa ya kita tetap harus bergerak ya, beraktivitas, kerja dan segala macam. Ya tetap bekerja seperti biasa, tetapi harus diingat bahwa di bulan Ramadan ada ibadah-ibadah terkhusus yang tidak ada di bulan lainnya. Benar. Seperti tarawih. Ya, terus tarawih sih yang paling berbeda dengan yang lainnya. Jadi diusahakan pada saat berbuka puasa, pada saat tarawih dan sahur, 3 ibadah ini tetap kita laksanakan. Jangan sampai terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas yang lain. Akhirnya lupa tidak mengerjakan yang ada di bulan Ramadan tersebut ya, jadi meninggalkan ya, justru malah nggak afdol gitu ya Ramadannya. Jadi harus tetap 3 itu ya, jangan sampai di skip. Iya benar banget nih teman-teman. Oke, mungkin di nomor 7 nih ya, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap merasa bersemangat dan mencintai diri sendiri meskipun sedang berpuasa nih dokter. Jadi gimana sih nih biar semangat nih, karena kan pasti kita tuh kadang suka ngerasa udah ya lemes banget lagi nih, harus gini harus gitu. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman nginget pas puasa lapar-lapar kayak gitu, semakin tidak ada aktivitas semakin kerasa lapar. Iya ya betul, iya sih benar sih. Jadi ya udah dinikmati aja, tidak makan tapi tetap beraktivitas, tetap ada kegiatan. Karena kalau misalnya tidak ada kegiatan ya nanti makin lapar, makin iya kerasa, sih, benar-benar. makin lemes. Jadi ya udah kegiatan kita sehari-hari biasanya kan kalau kita dan jatuhnya jadi boring ya. Iya benar. Apalagi nunggu waktu berbuka itu ya. Udah hari pertama lah misalnya, kita asumsikan hari pertamanya itu kerasa banget nih lamanya puasa itu ya. Apalagi mendekat azan maghrib. Benar. Nah, jadi tipsnya adalah isi sesuatu yang bermanfaat yang kita suka di jam-jam seperti itu. Di jam-jam ruang ya. Iya, kalau kita lagi Ramadan kan kita dianjurkan banyak tilawah ya. Iya. Ya udah ngaji berapa lembar atau apa. Kalau enggak mungkin bisa ya dok, sebelum buka puasa tuh berapa menit kita jalan kaki. Boleh juga. Atau enggak beli takjil jalan kaki ya kan. Boleh, nyiapin takjil juga itu aktivitas fisik. Terus ditargetin, ini kan sebelum Ramadan ya, H- berapa hari lagi kita mulai Ramadan. Sebelum kita mulai Ramadannya udah ada targetan, apa sih ibadah-ibadah yang kita mau tuntaskan dalam 1 bulan ini. Misalnya ngajinya berapa lembar, 1 juz atau berapa juz sehari, ibadah targetannya apa. Jadi lebih jelas, karena kalau kita punya tujuan itu kita lebih semangat. Betul, jadi kita harus punya tujuan nih guys dalam menjalankan ibadah puasa biar kita tuh lebih semangat lagi, jangan malas bergerak ya dokter ya. Betul banget. Nah mungkin selanjutnya adalah pertanyaan ke-8, apa sih yang kita bisa pelajari dari kesabaran selama bulan puasa untuk lebih sabar dan baik kepada diri sendiri? Ini kepada diri sendiri dokter. Tadi kan udah sempat kita bahas bahwa 1 bulan penuh ini bisa kita manfaatkan untuk banyak melatih diri. Selain kita dari kesabaran, dari secara fisik juga bisa kita atur pola makannya ya. Karena puasa ini kita mengistirahatkan usus kita untuk tidak bekerja secara ekstra. Jadi dari situ bisa kita jadikan pelajaran, nanti 1 bulan kita biasakan demikian, pun dengan kesabaran. Jangan sampai udah di bulan Ramadan seperti itu kita tetap dikit-dikit ngumpat apa segala macam, ya udah disabar-sabarin ngedumel. Jadi lebih lebih nikmatin aja apa yang kita lakukan dalam 1 bulan itu. Kemudian jangan sampai setelah Ramadan aku bebas nih, udah boleh udah boleh. Jangan. Jadi 1 bulan itu buat pelajaran, jadi nanti bulan buat baik berikutnya ke depannya. Jadi lebih baik. Jadi kita harus mengambil hal-hal penting di bulan Ramadan ini yang kita akan bawa terus-menerus di bulan selanjutnya ya dokter. Nah itu dia teman-teman untuk jawaban dari nomor 8 nih. Nah kalau misalkan dari nomor 9 ya, apa saja sih nih menu berbuka puasa menurut dokter yang sehat, bergizi namun mudah disiapkan? Oke. Ini simpel ya, air putih, kurma itu udah paling simpel ya. Itu bisa teman-teman Fitizen bawa dari rumah.
ngantongin Bener. berapa biji kurma Mungkin aja ada tuh yang udah sibuk muat. kerja juga Iya. sambil kita bisa bawa nih, kita bekal ya dok ya. Nah itu untuk menu bukanya aja ya teman-teman. Terus kalau misalnya saya tidak ada beberapa orang yang tidak suka kurma ya. Kalau tidak suka kurma gimana dok? Ya bisa diganti dengan buah-buahan boleh. Buah-buahan banyak kok ya. Semangka boleh, pepaya boleh, yang manis-manis itu semua boleh. Pisang boleh juga. Tapi kalau misalnya awal berbuka itu disunahkannya kan minum air putih. Minum air putih dulu. Jangan diganti es buah. Es buah aja dok lebih segar, es doger apa es-esan yang berbagai macam yang berjejer di menu-menu Di menu, takjil iya itu bener ya. bener banget. Ya, jadi air putih Dengan dulu. manisnya yang luar Benar. biasa itu ya Itu dokter. karena tidak baik untuk kesehatan, jadinya air putih dulu. Karena ketika kita udah isi air putih, itu sebenarnya rasa haus dan rasa lapar kita tuh sudah terobati iya, dengan benar itu. banget. Jangan lapar mata aja ya. Ini udah satu meja nih. ABC full. ada deh. Udah ada semua nih, nasi apa semua ada. Padahal dengan air putih dengan sedikit buah-buahan pun sudah cukup. Sudah cukup. Dok kalau mau gorengan dikit atau mau ini nanti dipilih-pilih lagi lah ya. Kalau misalnya ini kan bertahap ya, perubahan itu tidak bisa langsung berubah nih, tidak makan gorengan sama sekali. Boleh dilihat, dipilih lagi. Kalau boleh ya ada gorengan, misalnya tidak bisa banget, aku harus gorengan banget nih dok, wajib sebiji boleh lah ya, atau boleh. setengah boleh. Tapi kalau boleh diganti, yang paling sehat adalah bisa dibuka dengan air putih dan buah-buahan dulu. Kalau yang manis-manis dok, yang roti-roti manis itu juga sama aja sama gorengan dan segala macam. Ya kalorinya tidak bagus dan jenis gulanya juga tidak bagus. Jadi yang paling simpel ya tadi itu kurma diganti buah-buahan dan air putih. Ya. Jadi yang paling baik itu adalah air putih. Lalu kalau misalkan kalian suka kurma bisa makan kurma. Kalau misalkan nggak suka kurma bisa makan buah-buahan. Dan kalau misalkan mau makan gorengan sedikit nih boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, harus dibatasi. Kita tuh juga harus tahu tubuh kita tuh perlu suatu hal yang lebih sehat ya dokter ya. Iya benar. Satu lagi kalau mau es buahnya ganti es kelapa boleh. Oh, tapi es kelapa. Kelapanya kelapa murni Tanpa pakai gula, es gitu. tanpa gula. Iya benar. Nah itu segar dan ya adalah rasa-rasa apa kelapanya Iya, dikit. benar. Tuh pengganti dari es buah, Iya, es kelapa tanpa gula ya. Oke. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih dok, bagaimana sih cara mengkombinasikan antara protein, karbohidrat, dan serat dalam menu sahur agar kenyangnya tuh bisa lebih lama dokter? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ya dari panduan Kemenkes pun sudah ada satu kali makan itu porsinya yang satu piring makanku itu bisa dibagi nih, jadi dibagi porsi sekat ya, dibagi sekat, dia tengah seperti nanti bisa ditampilkan kali gambarnya ya. Nah jadi posisi yang paling banyak itu adalah sayuran sebenarnya. Nah, kemudian posisi yang lainnya karbohidrat, bisa nasi ya kalau orang Indonesia nasi kali ya. Jarang ada yang mau makan kentang kali, jarang ya. Terus proteinnya juga dibanyakin. Kemudian sayur-sayuran dan buah. Sebenarnya kunci biar kenyangnya lebih lama di proteinnya sih. Protein, benar. Soalnya kan orang Indonesia kebiasaannya itu nasinya seabrek. Ya, nasinya sepiring, terus sayurnya cuman kuah, jadi kuahnya terus proteinnya ya udah yang penting ada gitu. Padahal yang penting dari semua adalah satu piring itu ada protein, sayur, karbohidrat tuh dikit aja gitu. Jadi dari ketika udah memenuhi seperti itu, biasanya akan kenyangnya lebih lama. Oke, jadi itu guys pertanyaan nomor 10 dari dokter. Jadi lebih banyak proteinnya dibanding yang lainnya ya dokter ya. Nah itu dia segmen 2 mengenai 10 pertanyaan. Sekarang kita akan masuk ke segmen 3. Nah sekarang kita mau masuk ke segmen 3 nih, mengenai 3 fun fact dan 3 mitos atau fakta. Oke, jadi yang pertama nih guys, puasa menjaga kesehatan mental. Puasa nggak cuma jaga tubuh, tapi jaga kesehatan mental. Menahan lapar dan haus bikin kita lebih mindful, mengurangi stres dan memberi waktu untuk introspeksi diri. Ditambah ibadah lebih banyak, bantu kita merasa damai dan lebih terhubung dengan diri sendiri. Benar nggak tuh dok? Benar. Ya, jadi benar ya kalau misalnya kita berpuasa dengan kesadaran penuh dan memang tujuannya ibadah. Kalau kembali lagi ya, kalau tujuannya memang mau beribadah, biasanya orang lebih mindfulness untuk beribadah itu dia lebih tenang. Pembawaan orang-orang yang dia ibadahnya itu tujuannya emang ibadah gitu ya. Dia pembawaannya lebih tenang dan itu bikin istilahnya beristirahat ya dari 11 bulan sebelumnya yang warawiri, hade-hade ya Allah 1 bulan itu jadi momen yang dimana kita bisa
merefleksi diri lebih banyak. Introspeksi diri. Iya, apalagi di setelah Ramadannya ada Idul Fitri, kita habis sholat Id maaf-maafan. Jadi bener. yang kemarin kita punya banyak mungkin kesalahan atau apa, punya musuh atau apa ya, Iya. karena ada momen maaf-maafan, jadi beban musuh itu Iya, pun benar-benar akhirnya melawan apa? ego ya, melawan ego untuk maaf-maafan. Momen ketemu berkumpul dengan keluarga, berbuka puasa bersama, sahur bersama, sholat bersama, itu menjadi satu momen yang membuat kita nanti makin makin merasa bahwa saya sehat nih secara mental. Secara gitu. mental, secara fisik ya, secara Iya. emosional pun, karena kita melawan Iya. ego kita untuk maaf-maafan ya. Iya, benar Nah, sekali. itu dia guys. Jadi fun fact yang pertama mengenai puasa itu menjaga kesehatan mental, betul kata dokter. Jadi proof ya by dokter. Oke. Sekarang nomor 2 nih. Puasa itu bikin awet muda katanya. Puasa bisa bantu awet muda karena proses detox tubuh yang membersihkan racun dan mendukung regenerasi sel. Puasa juga mengurangi peradangan, menjaga keseimbangan hormon, dan memperbaiki kualitas tidur. Yang semuanya berkontribusi pada kulit yang lebih sehat dan segar. Dengan begitu, puasa nggak cuma baik untuk tubuh, tapi juga untuk penampilan kita. Gimana tuh, Dok? Benar, fakta. Jadi skincare alami ya. Ya, jadi kalau misalnya kita berpuasa, itu kan kita mengistirahatkan badan kita ya, dimana usus-usus kita tidak perlu bekerja dengan maksimal. Jadi kalau di teori medis, ketika kita berpuasa ada gerakan usus yang dia itu hanya muncul ketika kita puasa. Nah itu kalau misalnya kita berpuasa, akhirnya regenerasi sel tadi itu Benar. akhirnya terdukung, kita misalnya tidurnya lebih cukup. Itu kalau misalnya kita asumsikan dia puasa dan waktunya itu memang teratur. Misalnya dia buka puasa, habis buka puasa sholat tarawih, tidur nanti bangun sahur, puasa baru beraktivitas di pagi hari. Beda halnya dengan orang-orang yang mungkin begadang ya. Iya, kan kita tidak bisa menafikan ya, walaupun bulan Ramadan kita di Indonesia tidak libur bekerja ya semuanya, kecuali mungkin anak sekolahan ya, anak-anak SMA bisa jadikan momen ini buat beristirahat nih. Bener banget. Kalau kita yang udah bekerja mungkin akan minim ya, akan sulit untuk tetap tidur dengan nyenyak dan segala macam. Tapi teman-teman yang bisa memaksimalkan itu akhirnya akan berpengaruh kepada kesehatan badannya juga, regenerasi selnya juga. Mungkin yang tadi termasuk detox tuh lebih ke karena kita puasa ya, Dok. Iya, kalau menjauhkan detoxnya. makanan-makanan yang nggak baik nih. Iya, detoxnya itu karena kita mengistirahatkan usus kita dari makan itu dulu beberapa jam. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya buka puasanya dihantam dengan makanan-makanan yang tetap gorengan, makanan manis, balas dendam lah, sama aja kalorinya. Dia dapat kalori dari maghrib sampai sahur itu lebih dari 2000 kalori, sama aja. Jadi dia kalau mau detox ya makannya pas buka yang baik-baik ya, Iya, Dok. benar. Ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah betul ya, puasa itu bikin awet muda, karena kita juga selama puasa itu kalau bisa ya menjauhkan makanan-makanan yang emang kurang baik kan buat kulit kita. Nah, kayak gitu. Nah, untuk fun fact yang ketiga nih. Puasa menyehatkan jantung katanya. Puasa menyehatkan jantung karena membantu menurunkan kolesterol jahat, mengatur tekanan darah, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Puasa juga mengurangi peradangan dan membantu membakar lemak tubuh yang mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan. Gimana nih, Dok? Fakta lagi nih, fakta ya, benar fakta ya. Karena pertama ketika kita berpuasa biasanya relatif tekanan darah kita itu akan turun ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai insulin. Jadi kalau misalnya memang perlu diistirahatkan, kita kan kalau makan sesuatu itu gula darah naik. Nah, ketika gula darah naik, produksi insulinnya juga akan meningkat. Nah, jadi kalau kita lagi berpuasa dalam kurun waktu beberapa belas jam, itu produksi insulinnya itu diistirahatkan. Akhirnya di situ. Nah, untuk menurunkan kayak misalnya kolesterol, yaitu karena kita pada saat puasa tidak makan apapun, akhirnya tidak ada asupan lemak-lemak jahat yang masuk. Asal lagi ya, itu di catatannya. Teman-teman bisa menjaga asupan makanan setelah puasanya ini. Tuh. Jadi kuncinya adalah menjaga makanan, tetap menjaga nih, Dok ya, after buka puasa. Ya, tapi setidaknya walaupun susah untuk menjaga, dia punya spare waktu untuk mengistirahatkan badannya itu beberapa belas jam. Walaupun dia misalnya makan gorengan lagi nanti, setidaknya dari jam subuh tadi sampai sebelum maghrib dia tidak makan gitu, makanannya gorengan lah dan segala macam. Nah, jadi gitu Fitizen. Untuk ketiga ini puasa menyehatkan jantung itu juga benar kata dokter ya. Nah, sekarang kita masuk ke
ke 3 mitos atau fakta Fakta. mengenai self love. Oke, nomor 1, mitos atau fakta self love itu egois katanya. Fakta, self love itu bukan egois, tapi justru penting buat hubungan yang sehat. Kalau kita nggak sayang diri sendiri, gimana bisa sayang orang lain dengan tulus? Ya itu mitos ya. Jadi tidak egois. Tidak egois, guys. Ya jadi kalau misalnya kita self love itu justru ya tidak egois. Kalau egois kan dia mementingkan dirinya sendiri ya. Justru kita karena mau mencintai diri sendiri, ya justru tidak egois. Jadi intinya self love itu sebenarnya nggak egois ya guys, karena kita tuh penting ya untuk menjaga diri sendiri. Nah kayak tadi yang dikaitin sama dokter nih dalam bentuk yang kalau misalkan kita tuh misalkan dianggap gendut tapi kita selalu apa sih alibinya tuh selalu ya self love gitu. Nah, Padahal itu baru sebenarnya- egois. Nah itu nggak boleh ya teman-teman Fitizen. Oke. Sekarang masuk ke mitos atau fakta yang kedua nih. Mitosnya self love itu gampang. Faktanya self love itu butuh proses panjang dan sabar, nggak bisa instan, ada aja naik turunnya. Gimana nih dok? Mitos karena ya karena susah. Iya. Self love itu adalah sesuatu yang harus diusahakan, tidak boleh tidak mungkin instan kita dapatkan. Jadi misalnya kita mau mencintai diri sendiri itu berproses perlahan lah ya. Iya. Dari kita mungkin merubah perilaku kita, kebiasaan kita itu tidak bisa dalam simsalabim Tiba-tiba ya benar. Tiba-tiba aja dalam ada sehari naik gitu. turunnya pasti, Iya. ada kegagalannya Kegagalannya. ya dokter. Jangan lagi nanti ada gangguan tidak konsisten segala Benar. macam. Nah itu ya jadi susah. Susah ya guys. Jadi Fitizen self love itu nggak gampang, ada aja Iya. naik turunnya. Tapi ketika kita gagal, ketika kita lagi turun, kita harus cepet-cepet bangkit ya dokter. Iya benar sekali. Benar banget. Jadi sebisa mungkin kita punya mindset kalau misalkan self love ini bisa kita lakukan ya, Iya. walaupun ada naik turunnya. Nah sekarang nih masuk ke mitos atau fakta yang ketiga. Mitosnya self love itu berarti harus selalu senang. Faktanya self love itu bukan berarti harus selalu happy. Kadang pasti kita tuh ada sedihnya, ada marahnya, itu wajar. Self love itu menerima semua perasaan, bukan cuma yang baik-baik aja. Gimana dok? Iya, mitos. Jadi faktanya adalah kalau misalnya kita self love, ya kita harus menerima semua yang ada di diri kita ya. Yang maksudnya sedihnya, senangnya, ya kita harus terima dengan lapang dada. Tuh. Karena perasaan itu tidak satu macam. Ya kita nggak boleh denial ya sama Iya. perasaan ya. Jadi kalau kita misalnya tidak mau menerima sedih-sedihnya atau cuman mau senang-senangnya, itu justru menyakiti Menyakiti diri sendiri, kita malah nggak bisa Iya. ngungkapin apa yang kita rasain. Iya, bahkan akan cenderung berpura-pura bahagia terus, Betul. berpura-pura senang terus, Berpura-pura dan kuat. iya, berpura-pura itu capek. Iya ya, berpura-pura itu capek. Jadi kita apa adanya itu biasanya lebih meringankan diri Iya benar, sendiri. meringankan beban di kita Iya. sendiri ya dokter ya. Jadi kita jangan fake gitu loh guys. Kalau misalkan Fitizen ini lagi ngerasa sedih, ya udah nggak apa-apa, ungkapin rasa sedihnya. Ke Benar. teman terdekat boleh, ke keluarga, ke bunda, ke ayah itu boleh banget. Boleh. Atau ke pasangan kalian kalau kalian punya pasangan. Iya, boleh-boleh. Nah itu dia 3 mitos atau fakta tentang segmen ketiga nih. Segmen ketiganya udah selesai dan sekarang kita masuk ke segmen keempat nih teman-teman, sesi penutup. So sad, kita udah mau berakhir nih. Oke Fitizen, kita udah sampai di penghujung acara. Semoga pembahasan podcast kita kali ini dapat menjadi edukasi, inspirasi bagi kita semua, khususnya Fitizen yang sedang menonton video ini di rumah. Nah gimana Fitizen? Udah banyak nggak poin-poin penting yang bermakna yang disampaikan oleh dokter nih untuk sekarang nih? Gimana poin-poinnya udah dapat dipetik? Ada yang ingin ditanyakan dari podcast kita kali ini? Mungkin kalau misalnya kalian ada yang bertanya, kita buka 1 atau 2 pertanyaan. boleh. Boleh dicek tim, apakah ada yang mau bertanya nih? Fitizen. Ayo Fitizen, kalian bisa nih, mumpung kita ada narasumber yang expert yang udah berpengalaman banget nih di dunia kesehatan nih. Tentang workout bisa, tentang Boleh. lifestyle bisa, tentang healthy food juga bisa. Atau kalian mau nanya tentang apa sih puasa tuh kalau misalkan kayak gimana nih caranya, cara biar tetap olahraga gitu misalkan Iya, ya. benar-benar, Karena itu. kadang kita sulit nih membagi waktu antara olahraga dengan kehidupan kita sehari-hari yang sibuk gitu kan. Oke, pertanyaannya itu bener nggak sih kalau puasa dapat menyehatkan badan? Coba dok, gimana dok? Jawabannya dok?
Kalau misalnya puasanya benar, iya benar, dia akan bisa menyehatkan badan. Karena tadi kan kita udah bahas nih fakta-fakta bahwa dengan berpuasa bisa mengistirahatkan diri, meregenerasi sel kita lagi, kemudian menjaga kesehatan jantung juga, dan juga pentingnya menjaga kesehatan mental. Jadi benar. Jadi teman-teman, Vitizen bisa menjadikan momen Ramadan ini untuk menjaga kesehatan secara fisik dan mental, bisa dilatih. Mungkin kita tadi belum sempat membahas sedikit gimana caranya nanti di 30 hari itu Vitizen bisa rutinkan olahraga. Mungkin ya merutinkan olahraga. Gimana sih dok caranya nih biar bisa tetap olahraga? Kita puasa nanti udah kalorinya dikit, nanti kita mau bakar kalori apa lagi nggak nih. makin lemes gitu ya? Nanti deket-deket buka puasa saya malah lemes gitu. Jadi bisa dipilih olahraganya, ya jangan angkat beban. Yang kalau misalnya tidak terbiasa angkat beban, ya jangan dilakukan yang itu ya. Jangan nge-gym yang terlalu ekstra. Terus misalnya nih contoh-contoh olahraga yang ringan yang mungkin bisa dirutinkan, teman-teman ba'da subuh itu kan biasanya kalau di kampung-kampung ya, saya kurang tahu kalau di kota-kota gimana. Kalau di kampung itu biasanya orang kampung tuh keliling tuh, abis dari masjid mereka jalan kaki. Jadi keliling bareng-bareng rame-rame, seru-seruan lah ya istilahnya. Nah itu bisa di-copy tren itu atau kebiasaan itu. Teman-teman jadi tren di Ramadan ini ya. Iya, Vitizen bisa mencoba setelah subuh. Tidak langsung tidur, kan biasanya tuh godaan buat tidur banget ya. Nah jalan kaki 30 menit aja setiap hari itu udah bisa jadi modal kebiasaan aktivitas fisik yang bagus. Kemudian yang kedua dipilih lagi waktunya. Kalau misalnya Vitizen tidak bisa pada subuh, dok saya harus berangkat, ini kita warga Jabodetabek yang kita harus bermacet-macetan ya kan. Ya harus naik kereta nih kita dok pagi-pagi. Harus warwerur. Iya jadi bisa dilihat lagi waktunya. Kalau misalnya malam pun habis berbuka puasa tidak bisa, ya udah nanti kita coba di sebelum tidur aktivitas fisiknya 15 menit olahraga sedikit boleh. Atau mungkin sebelum buka puasa ya dok, bisa boleh. tadi kayak beli takjil, kita jalan kaki ke depan gitu ya. Boleh. Ya, jadi diwaktuin aja. Diwaktuin aja ya guys. Jadi intinya bener bisa menyehatkan badan, tapi tetap harus balik lagi ke diri sendiri, harus yang bener gitu loh puasanya. Kalau misalnya puasanya yang nggak bener sama aja ya dok ya. Iya benar-benar. Nah ada lagi nggak nih teman-teman Vitizen yang mau bertanya? Ada yang bertanya lagi yang dari bertanya. TikTok ya. Olahraga di bulan puasa batasannya gimana ya dok? Jawabannya gimana nih dok batasannya nih? Ya jadi batasan olahraga tadi udah sempat disinggung ya. Nanti teman-teman lihat aja. Kalau misalnya sahurnya nanti berapa kalori? Susah ya masih ngitung-ngitung kalori ya. Jadi kalau misalnya satu kali makan, umumnya orang Indonesia itu ya 500 kalori lah ya. Sahurnya itu 500 sampai 600 kalori. Kalau tidak ada gorengan. Kalau ada gorengan ya bisa sampai 1000 kalori tuh satu kali makan tuh. Jadi teman-teman kalau nge-skip gorengan itu 600 kalori. Nah, nanti bisa dihitung tuh aktivitasnya gimana. Kalau aktivitas fisik jalan kaki seperti biasa, itu 30 menit paling cuman bakar kalori itu 100-an. Jadi masih aman sih sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau olahraga. Yang pentingnya dehidrasinya. Iya benar. Karena kalau misalnya kita olahraga tuh kan yang banyak keluar itu sebenarnya cairan. Iya, keringat ya. Benar. Jadi harus pada saat mau selesai sahur itu minumnya yang juga banyak. Minumnya air putih ya dokter. Air putih dong. Kalau es buah nanti kebanyakan kebanyakan susunya ya daripada air putihnya ya. Jadi diwaktuin pada saat berbuka puasa berapa gelas air putihnya. Kemudian setelah itu minum sebelum tarawih, minum lagi setelah tarawih sebelum tidur, minum lagi berapa gelas air. Setelah itu misalnya mau pas sahur, deket sahur minum. Setelah sahur minum lagi. Jadi sebelum sahur minum, setelah sahur minum kayak gitu teman-teman ya. Hidrasinya jadinya terpenuhi. Kalau mau ditambah vitamin boleh. Karena kan biar kita lebih lebih kuat ya. Mau minum multivitamin boleh banget. Vitamin C segala macam silahkan teman-teman. Karena kita terbatas waktunya untuk makan makanan asupan dari mikronutrien itu, jadi bisa dibantu dengan vitamin. Nah, kita tidak endorse, silakan mau beli vitamin apapun ya teman-teman. Yang penting menguatkan kita imun kita. Iya benar. Kalau misalkan buka puasa itu lebih baik minum air putihnya itu berapa gelas sih dokter? 1 gelas. Maksudnya tapi jangan satu kali ini ya teguk ya. Ya udah diminum dulu setengah gelas atau apa. Berarti satu gelas ya. Nah, habis itu dihabisin tuh segelas. Kalau masih kuat, ada kan orang yang masih kan minum lagi boleh.
Yang penting 1 gelas air putih tuh ya. Iya. Kalau bisa masuk ya ke perut. Iya, karena benar-benar ada orang yang ini loh Kak, dia tidak bisa minum air putih. Maksudnya lebih setiap makan yang nemenin dia makan tuh es teh. Oh iya benar-benar. Jadi pernah dapat pasien tuh Aduh, cerita ngeri banget ya kayak gitu. Umur 25 tahun udah pakai insulin. Ya Allah, insulin iya, apa iya. sih? Cetek itu. Iya, tahu, karena tahu, dia kena kencing manis atau Iya, diabetes diabetes. mellitus. Karena apa ya? Karena dia setiap makan temennya adalah Es es teh. Dia tidak bisa makan tuh ya udah minum air putih. Dia bukan, kamu tidak bisa minum air putih. Iya dok, harus es teh. Ih ampun. Es teh. Bayangkan es teh itu gulanya berapa? Iya benar banget. Ih, gak baik ya teman-teman Iya. Fitizen. Gak baik nih kalau misalnya kita makan minum es teh terus nih, siapa nih ya kayak gini. Iya, jadi, dok tapi haus. Dok tapi haus. Ya udah air es. Ya, tanpa es teh, air es aja ya Tanpa udah. teh ya, tanpa Iya. teh. Airnya yang dingin Iya. boleh. Mau minum air dingin sepanjang hari tidak Boleh, masalah, ya. boleh. Asal sehat sih. Itu sehat kok. Kalau air es kan ada mitos ya yang mengatakan bahwa jangan minum es terus nanti kamu batuk pilek. Tidak. Kalau misalnya esnya air es tanpa campuran apa-apa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena dinginnya di sini aja. Di sini Yang bikin aja. kita batuk itu gulanya tadi. Gulanya. Jadi kalau misalnya minum yang berasa-rasa Ya, baru ya dokter ya, baru baru tuh berpengaruh batuk tuh. tuh. Ya kayak gitu ya benar. teman-teman, jawaban dari dokter. Nah gimana, ada lagi nih pertanyaannya, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Apa benar dok kalau olahraga di bulan puasa itu lebih banyak bakar kalori dari hari biasa? Gimana dok jawabannya dok? Sama aja sih sebenarnya, dari hari biasa dan tidak itu sama-sama kalori yang dibakar pada saat olahraga itu sama. Ya tergantung lagi jenis olahraga dan Betul. durasi. Durasi benar. Dan berat badan itu pengaruh ya. Berat badannya berapa, jenis olahraganya apa, terus berapa lama olahraga itu dilakukan, itu akan mempengaruhi jumlah kalori yang terbakar. Tapi bedanya puasa sama tidak ya, karena pada saat puasa kan kita tidak bisa minum, Benar. tidak bisa makan. Jadi sebelum dan setelah kita olahraga mungkin tidak ada asupan Iya, kalori yang masuk, tapi yang terbakar sama aja. Ya kalori yang ada ya Iya, udah. Tapi orang biasanya jadikan momen puasa ini sebagai waktu untuk diet. Karena misalnya nih dia olahraganya mendekat waktu buka puasa. Nah itu kan cadangan kalorinya udah dikit ya. Iya. Jadi ketika cadangan kalori itu sudah sedikit, maka badan kita kalau misalnya dari gulanya sudah tidak ada, dia akan ngambil cadangan-cadangan yang ada. Cadangan gula atau kalori di badan kita di mana nih dok? Ada di lemak. Jadi kalau misalnya mau nurunin berat badan, lemaknya mau dihabisin, ya udah olahraganya pas deket-deket mau maghrib, pada saat kalori kita udah habis, jadi ngambil cadangan dari lemak. Jadi kalau misalkan mendekati maghrib, jadi kalau misalnya kita udah ngerasa lemes, bentar lagi buka ya kan? Jadi bentar lagi buka. Jadi pas selesai olahraga ya sisa bersih-bersih dikit, habis itu buka minum. Tapi jangan minumnya pas bersih-bersih ya. Iya. Keminum dikit salah gitu kan. Nah, oke. Nih dok, tadi menyenggol-nyenggol tentang diet sedikit, mungkin dari aku sendiri mau bertanya di gimana sih dok cara diet di bulan puasa tuh yang baik tuh kayak gimana dokter? Yang pertama, jadi pada saat makannya ya, pada saat buka puasa sampai dengan sahur tetap makan, tapi dihitung kalori dan hitung jenis. Kalori itu ngitungnya gimana sih dok? Kok ribet banget ya? Karena gini, kalau misalnya diet itu rumusnya gampang aja sebenarnya teman-teman ya. Kalau mau diet Fitizen, kalau mau diet rumusnya sangat gampang. Kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang bakar. Jadi kalau misalnya jadi kalau yang masuk sedikit, yang dibakar banyak, jadi dia akan membakar cadangan-cadangan lemak yang ada. Nah, jadi harus itu. Ngapain sih dok? Aku puasa aja ya udah tidak makan dari jam segini sampai jam segini, tidak usah hitung kalori. Harus tetap dihitung kalori teman-teman. Karena ada aja orang yang walaupun dia waktunya sedikit bisa makan banyak. Iya benar banget. Karena jenisnya tidak dipilih. Misalnya nih ya, buka puasanya kita asumsikan aja buka puasanya makan gorengan 2. Makan yang manis 2, misalnya 2. Satu kalori makanan Indonesia yang takjil itu biasanya 200 kalori, 100 sampai 200 kalori. Satu gorengan sama satu kue-kue manis itu. Nah, misalnya nih udah berapa kalori? Udah 800 kalori ya. Terus minumnya es buah atau es teh. Nah, berapa kalori itu? Udah BMR kita aja nggak nyampe berapa ya. Jadi biasanya kalau misalnya wanita dewasa itu umumnya 1.600 kalori sehari. Aku 1.300 loh dok. Nah, dengan berat badan segini kan itu 1.300 untuk
target tidak mengurangi berat Iya. badan ya. Nanti kan bisa kita kurangin tuh jadi 1.100 kalori. Iya, betul. Bayangkan udah di maghrib itu toh pada saat buka puasa udah habis Iya, jatah buat kalorinya dia. Belum nih nanti dia buka puasanya makan nasi lagi, rendang, apa yang minyaknya Makanan banyak. yang wow ya, Iya. yang sangat sesuatu berat gitu. lauk yang dia diproses dengan goreng dengan cara digoreng itu pasti kalorinya akan tinggi. Nah, beda dengan kalau misalnya dia Direbus, direbus, dipanggang, udah belum tuh nasinya banyak Benar. apa. Segini aja ya seginilah ya. Nah, itu 100 kalori tuh nasi. Nah, misalnya satu piring dia banyak nih ya udah 300 kalori nasi tok, belum masuk apa segala macam. Lauk-lauknya, ya. Jadi dalam satu hari tipsnya adalah memilih jenis makanan yang kalorinya kecil tapi bikin kenyang. Ya. Apa contohnya dok? Sayur. Itu sayur sebenarnya kalau misalnya banyak, Makan banyak, ngunyahnya iya. lama. Ya kalau itu kita makan kenyang. salad itu bikin kenyang sih Iya. ya. Benar-benar. Jadi dipilih tuh sayur-sayuran yang rendah kalori, buah-buahan yang rendah kalori, misalnya semangka atau apa yang dia terus timun itu bikin kenyang timun, tapi kalorinya kecil iya, banget. iya. Itu bisa makan sampai berapa biji timun tuh tidak Kenyang masalah ya. juga kenyang. Nah, terus hindari pokok minum itu air putih, Air jangan putih, air minum putih, air yang putih. iya karena minuman-minuman yang berasa itu kalorinya tinggi. Bener banget, bener banget. Jadi dikurangi. Nah, itu aja sih tipsnya. Jadi kalorinya itu ya, kalorinya udah dihitung, jenisnya sudah diperhatikan. Akhirnya bisa tuh dari abis buka sampai sahur rasanya kenyang tapi kalori yang masuk dikit. Ya, oke. Nah, nanti pas dia puasa, nanti pas mau maghrib olahraga dikit, nah bolehlah hitung kalori. Jadi nanti ada targetan bisa turun berat badannya. Oke, jadi intinya memilih makanan yang akan masuk ke badan kita nih ya. Iya, Sama benar-benar. kuncinya juga harus minum air putih. Iya, Hindari. istirahat yang cukup juga sih. Iya sih, benar. Istirahat yang cukup. Nah. Oke, bener sih karena kalau misalkan kita begadang juga dietnya malah Dia berantakan ya. banyak ini karena dia naikin hormon kortisol, akhirnya kita aneh-aneh mikirnya mau makan ini mau Oh, bener makan. banget. Iya, Kalau begadang. begadang pasti pengen Bener kan banget. makan coklat. Makan Aku mie nih enak coklat. nih ya. makan mie sahurnya makan mie Iya. ya Allah. Habis makan mie langsung lapar, habis itu ya subuhnya lapar. Terus kayak mau makan ini mau makan itu, apalagi lagi men atau apa. Mau makan ini mau Bener makan banget. itu. Ya udah Iya. jadinya hancur lagi nih makan sehatnya. Iya, betul banget tuh teman-teman. Jadi itu dia ya jawaban-jawaban dari dokter mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Fitizen nih yang tadi udah nanya di live. Terima kasih banget loh sudah menonton video Iya, kita benar. sampai bertanya. Berarti kan mereka sangat ini ya antusias nih dokter. Antusias, ya. Oke, Benar-benar. mungkin sebelum kita tutup podcast pada hari ini, dari dokter sendiri menyampaikan kesan dan pesannya untuk seluruh Fitizen yang sedang menonton. Oke, Fitizen sekalian terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa jadi modal ya buat Fitizen amunisi menghadapi Ramadan dengan sehat, dengan mencintai diri sendiri, menjaga pola makan supaya momen Ramadan kali ini bisa menjadi titik balik hidup sehat Fitizen. Nah, itu sih ya. Itu dia kesan pesan dari dokter ya Fitizen. Terima kasih ya dokter. Terima kasih juga. Makasih udah main ke Podfit nih, udah meluangkan waktunya. Semoga kita masih bisa ketemu lagi di lain Amin, amin, kesempatannya. amin. Makasih juga nih untuk Fitizen yang udah nonton. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share YouTube Podfit kita official agar kita bisa berbagi kesempatan lagi untuk bercerita, edukasi, informasi, inspirasi kepada seluruh keluarga di Indonesia. Ikutin media sosial kita ya, supaya kalian juga nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih juga telah menyaksikan Podfit. Semoga 2025 ini menjadi tahun kita yang akan menjadi lebih sehat ya Iya. dokter, dan lebih bahagia Lebih tentunya. bahagia Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah bagi yang menjalankan dan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadahnya yang sangat spesial di tahun ini, ya kan? Amin. Saya Resya selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya.